Yo, halo semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Ardiansa. Di sini saya akan menjadi seorang moderator untuk presentasi dari kelompok 3 nih teman-teman, yang akan membahas materi dari chapter 11. Tapi tunggu dulu. Menurut kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, yuk kita kenalan dulu nih sama anggota dari kelompok 3. Penasaran kan? Sama, saya juga. Oke, yang pertama itu ada saya sendiri nih, Muhammad Ardiansa. Yang kedua, datang dari negeri jiran, yaitu Ilhan Kurniawan. Nah, yang kedua, datang jauh-jauh nih, si cantik dari Belanda. Ada Ajeng Hartanti Putri. Nah, yang terakhir gak kalah cantik datang jauh-jauh dari Arab, yaitu Ade Rizky Sabiha. Nah, gimana teman-teman? Keren-keren kan yang mau presentasinya? Udah gak sabar kan mau simak materinya? Kalau begitu, tanpa berlama-lama, langsung aja kita beri kesempatan kepada orang pertama yang akan presentasi, yaitu Ilhan Kurniawan. Kepada Ilhan, dipersilahkan. Baik, Ardi, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi, saya di sini akan membahas materi yang pertama ya, di mana materi pertama itu tentang Human Resource Planning atau perencanaan sumber daya manusia. Cuma perencanaan sumber manusia ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan akan karyawan. Terus lalu ada beberapa tugas nih yang harus dilakukan. Pertama, permintaan kebutuhan staf. Mana sebuah perusahaan akan memiliki lebih banyak waktu untuk memenuhi kebutuhan staf jika mereka dapat mengantisipasi kebutuhan tersebut sebelumnya. Jadi, sebelum kita melakukan perekrutan terhadap sebuah karyawan, kita harus menentukan nih, apa saja sih hal-hal yang diperlukan oleh karyawan tersebut. Contohnya yang pasti gaji, lalu apakah akan ada pelatihan untuk membantu menunjang kinerja karyawan, dan yang lain semacamnya. Lalu ada analisis pekerjaan, di mana analisis yang digunakan untuk menentukan tugas dan kredensial yang diperlukan untuk posisi tertentu. Nah, di analisis ini ada tiga. Pertama ada spesifikasi pekerjaan, menyatakan kredensial yang diperlukan untuk memenuhi syarat untuk posisi pekerjaan. Lalu ada uraian tugas, menyatakan tugas dan tanggung jawab posisi pekerjaan. Nah, ini uraian tugasnya kayak misalkan kita untuk mendaftarkan suatu lowongan, lowongannya itu tugasnya ada apa aja tuh, kesehariannya kita ngapain aja. Lalu spesifikasinya ya udah pasti persyaratan kita untuk mendaftar itu harus ahli apakah, misalkan harus bisa dapat menggunakan Excel dan lain semacamnya. Lalu yang ketiga, yang terakhir itu ada merekrut. Beberapa perusahaan menggunakan manajer sumber daya manusia yang membantu setiap departemen tertentu merekrut kandidat untuk posisi yang dibuka. Selain itu, human resource pun juga berguna untuk kayak menjaga kinerja karyawan, karena saya udah pernah training juga, jadi human resource itu nggak hanya melakukan perekrutan terhadap, kebutuhan staf yang diperlukan oleh suatu perusahaan, tapi juga membantu menjaga kinerja sebuah staf itu, kayak memberikan pelatihan, atau mendengarkan permasalahan-permasalahan yang ada di perusahaan dan lain semacamnya. Baik, selanjutnya ada rekrutmen atau perekrutan. Nah, di mana perekrutan ini ada 2, ada yang intern atau dari dalam perusahaan, lalu ada yang dari luar atau eksternal. Nah, di mana kalau misalkan intern ini adalah upaya untuk mengisi posisi terbuka dengan orang-orang yang sudah dipekerjakan. Hal ini dapat menguntungkan karena karyawan yang ada telah terbukti nih kinerjanya karena mereka kan sudah kerja duluan tuh di perusahaan kita. Jadi kita bisa ngelihat, wah, sepak terjang dari orang ini di perusahaan kita itu seperti apa. Nah, dengan intern ini kita melakukan promosi, di mana penugasan seorang karyawan ke pekerjaan tingkat yang lebih tinggi. Nah, kayak saya waktu itu pernah PKL di training di hotel ya. Kayak misalkan kita dari helper dulu, kalau misalkan di, kitchen itu ada helper dulu, apa itu, helper itu yang membantu chef ya dalam menyiapkan
segala sesuatunya. Nah, dari helper dulu, nanti kita bisa dipromosiin menjadi chef atau lain semacamnya. Lalu ada dari luar, bukan upaya untuk mengisi posisi dengan pelamar dari luar perusahaan. Di human resource ini seperti yang udah dijelaskan pertama, itu dia melakukan perekrutan ya, di mana perekrutan ini, dari orang luar yang belum kerja sama sekali di perusahaan kita. Dan yang harus kita lakukan adalah melakukan penyaringan atau screening. Soalnya kita nggak tahu nih kandidat kita seperti apa, makanya tadi ada analisis pekerjaan seperti uraian tugas, spesifikasi, lalu ada perekrutan. Nah, di Indonesia sekarang nih, cukup banyak ya lembaga research yang menyediakan karyawan, karena itu dia menghemat waktu juga dari perusahaan tersebut, kita nggak perlu ngelakuin, eee, interview lagi, nggak perlu ngelakuin screening administrasi lagi dari sebuah perusahaan human resource-nya. Jadi human resource di perusahaan hanya membantu kayak tadi, menanggulangi masalah-masalah yang terjadi, membantu kinerja karyawan. Nah, jadi untuk perekrutan sendiri, sekarang banyak lembaga resource yang menyediakan, salah satunya lembaga resource security, seperti itu. Nah, oke, di sini ada proses penyaringan ya, terdiri dari rangka-rangka yang ada di gambar yang sudah ditunjukkan dalam presentasi. Karena saya pernah PKL, jadi saya pernah merasakan ini. Di mana yang pertama ada receive application, di mana receive application itu kita, melakukan screening administrasi. Nah, screening administrasi seperti kurikulum vitae dan, lampiran-lampiran yang diperlukan untuk memenuhi pekerjaan tersebut di receive application. Lalu ada screen application nih, setelah aplikasi kita diterima, CV dan lain semacamnya, di-screening oleh human resource di, administrasi apa saja nih yang cocok banget untuk pekerjaan. Misalnya saya dulu pernah di housekeeping, nah itu kita perlu tuh lampiran-lampiran yang menyatakan apa sih yang udah pernah kita lakuin di housekeeping gitu, pengalaman-pengalaman apa yang udah pernah kita lakukan, contohnya kayak sertifikat dan lain semacamnya, itu dapat membantu, proses penerimaan kita dalam mengajukan sebuah pekerjaan gitu. Lalu screen based on interview. Nah, setelah kita aplikasinya administrasi diterima, kita ada interview. Nah, di situ juga akan ditanya tuh pengalaman-pengalaman yang udah kita lakukan, kita tahu apa aja sih, dan terkadang yang ditanyain itu kita tahu informasi apa nih mengenai perusahaan yang ingin kita tuju gitu. Nah, habis screen based on interview, lalu ada call to reference. Call to reference. Berdasarkan kontak referensi dari pemohon. Nah, itu referensi itu tadi yang udah saya bilang, jadi kita tahu apa aja tuh tentang perusahaan tersebut. Jadi kita sebelum melamar sebuah pekerjaan di sebuah perusahaan, kita harus tahu dulu tuh, perusahaan itu sebenarnya ngapain aja sih, tugasnya apa aja sih, dan kita harus ngelihat gitu loh, supaya, kita melamar pekerjaan tuh nggak asal-asalan, jadi kita tahu alasannya kita melamar di posisi tersebut. Lalu ada screen based on test. Jadi kalau misalkan saya dulu ngelamar di housekeeping, itu dia ada tes bahasa Inggris dan lain semacamnya. Jadi tergantung, posisi kita, posisi apa yang kita lamar dan itu ada tesnya dulu, tapi tergantung perusahaan tersebut. Nah, dan jikalau kita menggunakan lembaga research, ini itu udah dilewati gitu loh. Jadi dapat mempersingkat waktu sebuah perusahaan dalam merekrut sebuah karyawan, karena ada lembaga research yang udah melakukan ini sebelum, eee, sebelum para pekerja tersebut, memenuhi kriteria gitu loh. Jadi lembaga research yang melakukan proses penyaringan ini. Kayak yang tadi sudah saya contohkan itu adalah salah satunya lembaga research security yang sering kita ketahui. Lalu yang terakhir, make hiring decision, di mana yang menentukan keputusan siapa nih yang cocok untuk masuk dalam posisi tersebut. Lalu selanjutnya yang ketiga ada hukum tenaga kerja di Indonesia. Hukum ketenagakerjaan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hukum ketenagakerjaan mengatur tentang segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah kerja.
Tujuan dari dibentuknya hukum ketenagakerjaan adalah untuk memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dan mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Selain itu, hukum ketenagakerjaan juga mengatur hubungan antara tenaga kerja dengan pengusaha. Hubungan kerja terjadi karena ada perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja atau buruh. Hubungan kerja terdiri dari dua macam, yaitu hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu dan hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Perjanjian kerja dibuat tersebut dilakukan secara tertulis atau lisan. Perjanjian kerja yang dipersyaratkan secara tertulis harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hubungan kerja tersebut diatur di bab 9, pasal 50-66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Perjanjian kerja yang dibentuk antara pengusaha dan pekerja atau buruh haruslah berlandaskan dan sesuai dengan substansi dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan peraturan hukum lainnya yang terkait. Jadi kenapa sih perlu adanya hukum tenaga kerja di Indonesia? Karena agar para pekerja di Indonesia tidak terlalu dieksploitasi oleh perusahaan dan adanya kesetaraan gitu dalam perekrutan staf maupun karyawannya. Nah, jadi hukum tenaga kerja ini sangat diperlukan karena banyak juga yang mungkin pemerintah sedang aware sekarang itu adalah eksploitasi para eee, training dari SMK. Soalnya banyak juga yang training dari SMK atau PKL yang nggak dibayar gitu. Maksudnya mereka udah ya mungkin namanya memang training, mereka sudah meluangkan waktunya, tapi terkadang ada yang overtime juga. Nah, itu pemerintah udah mulai aware tuh tentang training atau PKL-PKL dari SMK yang ada di Indonesia. Itu sempat hangat juga kemarin dan juga sempat dibahas dan masih direncanakan ya hukum tentang itu. Karena terkadang mereka mempergunakan para SMK anak-anak SMK yang PKL itu overtime dan juga mereka nggak dapat ongkos, tidak mempunyai ongkos itu, dan dipekerjakan secara terlalu maksimal sampai overtime. Nah, hukum tenaga kerja ini, digunakan juga berfungsi sebagai maksud saya juga berfungsi sebagai pelindung tenaga kerja gitu. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan mengenai perusahaan yang kita lamar atau kita pekerjakan, nah hukum tenaga kerja itu berfungsi sebagai pelindung kita. Pelindung kita yang bekerja juga sebagai pelindung perusahaan yang mempekerjakan. Makanya diperlukan, surat kontrak, mau itu dia PKL, daily worker, part-time ataupun semacamnya gitu. Karena ini, eee, ya dipergunakan untuk melindungi kita dan juga untuk melindungi perusahaan tersebut. Baik, cukup sekian dari saya, lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ajeng. Baik, terima kasih Ilhan atas kesempatannya. Selanjutnya, saya akan membahas insentif keragaman. Keberagaman dalam sebuah perusahaan kini tidak lagi hanya untuk memenuhi undang-undang saja. Banyak perusahaan sekarang mengenali potensi manfaat dari tempat kerja yang lebih beragam. Selain itu, juga dapat meningkatkan nilai perusahaan dan menghasilkan beberapa keuntungannya yang diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, penelitian telah menunjukkan bahwa karyawan yang bekerja di tempat kerja yang beragam cenderung lebih inovatif karena memiliki potensi orang-orang bertalenta dengan latar belakang ide, sudut pandang yang berbeda, cenderung memiliki inovasi. Yang kedua, karyawan di tempat kerja yang beragam lebih mungkin untuk memahami sudut pandang yang berbeda dan mampu interaksi dengan pelanggan yang beragam. Dan yang terakhir ialah proporsi yang lebih besar dari karyawan yang memenuhi syarat dengan menjadi dari kelompok minoritas di masa depan di kumpulan tenaga kerja.
Selanjutnya ialah paket kompensasi. Paket kompensasi adalah total kompensasi moneter dan tunjangan yang ditawarkan kepada karyawan. Paket kompensasi ini terdiri dari yang pertama merupakan gaji. Gaji ialah uang yang dibayarkan untuk pekerja selama periode tertentu atau bisa disebut dengan upah. Periode tertentunya bisa dapat berupa per jam, per bulan, per minggu, dan per tahun. Misalnya, kita menjadi guru les dengan bayaran 80.000 per jam. Itu merupakan gaji. Selain itu, contohnya di Indonesia ialah karyawan Indomaret mendapatkan gajinya sebesar 3,4 juta dalam sebulan. Yang kedua ialah pilihan persediaan. Pilihan persediaan ini memungkinkan karyawan untuk membeli saham majikan dengan harga tertentu. Misalnya, karyawan di sebuah perusahaan mungkin diberi opsi untuk membeli 100 lembar saham dengan harga $20 per lembar. Ini berarti bahwa mereka dapat membeli saham untuk harga terlepas dari harga saham. Microsoft mengaitkan sebagian besar kesuksesannya dengan penggunaan opsi saham karena kinerja yang kuat sejak tahun 1992. Manajernya yang dipekerjakan pada tahun 1992 atau sebelumnya sekarang menjadi jutawan karena saham mereka bernilai lebih dari $1 juta. Yang ketiga ialah komisi. Komisi itu merupakan kompensasi untuk memenuhi tujuan penjualan tertentu. Misalnya ini biasanya terdaftar sebagai presentasi dari total volume penjualan karyawan. Contohnya di Indonesia ialah ketika kita menjadi sales produk kecantikan. Dalam 1 bulan kita diberikan target untuk mendapatkan konsumen sebanyak 5 orang. Tetapi karena kinerja kita yang bagus, akhirnya kita mendapatkan konsumen sebanyak 7 orang. Berarti kita melebihi target yang ditetapkan. Karena target yang ditetapkan sebulannya itu 5 orang, sedangkan kita mendapatkan 7 orang. Sebagai bentuk apresiasi, perusahaan produk kecantikan tersebut akan memberikan apresiasi berbentuk uang komisi dengan jumlah tertentu untuk kita. Dan yang keempat ialah bonus. Bonus merupakan pembayaran tambahan 1 kali pada akhir periode di mana kerja diukur. Di Disney misalnya, 70% bonus yang dibayarkan kepada eksekutif didasarkan pada ukuran kinerja keuangan tertentu seperti pendapatan. Contohnya di Indonesia ialah karyawan PT KAI Indonesia mendapatkan bonus tahunan yang diberikan pada akhir tahun. Selain itu, contoh lainnya ialah PNS atau pegawai negeri sipil mendapatkan bonus, yaitu berupa gaji ke-13 yang dimana juga diberikan pada akhir tahun. Yang kelima ialah bagi hasil. Bagi hasil merupakan sebagian dari keuntungan perusahaan dibayarkan kepada karyawan. Misalnya, perusahaan seperti Continental Airlines dan General Motors menawarkan pembagian keuntungan kepada karyawan dalam upaya memotivasi karyawan untuk bekerja dengan cara yang meningkatkan probabilitas. Contohnya di Indonesia ialah rumah makan pagi sore. Kita sudah tahu rumah makan pagi sore itu merupakan rumah makan Padang. Nah, rumah makan pagi sore ini menerapkan bagi hasil keuntungan dengan karyawan, sehingga karyawan dapat meningkatkan produktivitasnya dalam bekerja. Dan yang keenam ialah manfaat. Manfaat merupakan hak istimewa tambahan di luar pembayaran kompensasi, seperti waktu liburan berbayar, kesehatan, asuransi jiwa atau gigi, dan program pensiun. Banyak perusahaan misalnya memberikan tunjangan karyawan yang substansial kepada karyawan mereka, dan juga menawarkan program perawatan kesehatan preventif untuk membantu mengurangi biaya perawatan kesehatan yang tinggi. Contohnya di Indonesia ialah PNS atau pegawai negeri sipil. Sehabis pensiun, mereka mendapatkan tunjangan pensiun yang didapat setiap bulannya. Dan yang terakhir ialah fasilitas tambahan. Fasilitas tambahan ialah hak istimewa tambahan di luar pembayaran kompensasi dan tunjangan karyawan. Ini biasanya ditawarkan kepada karyawan tingkat tinggi, misalnya dan termasuk fasilitas seperti parkir gratis, mobil perusahaan, keanggotaan klub,
kartu kredit telepon, dan rekening. Contohnya di Indonesia ialah PT Nestle Indonesia Cikupa Factory memiliki fasilitas kesehatan berupa poliklinik serta memiliki jaminan asuransi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan untuk karyawannya. Selanjutnya ialah keterampilan karyawan. Keterampilan karyawan terdiri dari pertama, keterampilan teknis. Keterampilan teknis ialah karyawan harus dilatih untuk melakukan tugas-tugas yang mereka lakukan sehari-harinya. Misalnya, S-Hardware menawarkan kursus untuk melatih karyawannya dalam menggunakan produk yang dijualnya. Banyak perusahaan menemukan bahwa karena kemajuan teknologi komputer, mereka harus menawarkan pelatihan teknis kepada pekerja mereka. Yang kedua ialah keterampilan dalam mengambil keputusan. Perusahaan harus memberikan pedoman bagi karyawannya untuk dipertimbangkan ketika membuat keputusan dan menghasilkan ide. Misalnya, Xerox melatih semua karyawannya untuk mengikuti proses 6 langkah saat menghasilkan ide dan membuat keputusan. Contohnya di Indonesia yaitu PT KAI mewajibkan karyawannya untuk mengikuti pelatihan karyawan untuk mempertimbangkan dalam membuat keputusan serta menghasilkan ide-ide terbaru. Selanjutnya, keterampilan dalam pelayanan pelanggan. Pelatihan keterampilan layanan pelanggan perlu diberikan kepada karyawan yang sering berurusan dengan pelanggan. Misalnya, Marriott International memberikan pelatihan tentang melayani pelanggan dengan sesi penyegaran setelah bulan pertama dan kedua. Contohnya di Indonesia ialah PT Unilever meningkatkan program pelatihan keterampilan pelayanan di Indonesia untuk memperluas bidang digital. Yang keempat ialah keterampilan dalam menjaga keamanan. Perusahaan sering melatih karyawannya tentang keselamatan dalam lingkungan kerja, seperti cara mengoperasikan mesin dan peralatan. Misalnya, United Parcel Service atau UPS melaksanakan program pelatihan bagi karyawannya dalam menangani bahan berbahaya. Contohnya di Indonesia ialah Maybank melaksanakan kegiatan kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 dalam mengantisipasi terhadap kejadian darurat. Yang kelima, keterampilan dalam hubungan manusia. Supervisor dapat menerima pelatihan tentang cara mengelola karyawan lain. Misalnya, Dennis menawarkan pelatihan karyawan tentang keragaman untuk mencegah diskriminasi rasial dan untuk menciptakan lingkungan di mana orang bekerja sama secara lebih efektif, sehingga meningkatkan kinerja perusahaan. Selanjutnya ialah mengevaluasi kinerja karyawan. Bagi sebagian besar karyawan, kinerja mereka secara keseluruhan biasanya didasarkan pada beberapa kriteria. Oleh karena itu, evaluasi paling baik dilakukan dengan mengelompokkan evaluasi ke dalam kriteria yang relevan untuk setiap posisi pekerjaan tertentu. Misalnya, beberapa karyawan mungkin memiliki keterampilan teknis yang sangat baik, namun tidak dapat diandalkan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ade. Kepada Ade, dipersilahkan. Baik, terima kasih Ajeng atas waktunya. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai formulir evaluasi karyawan. Ketika supervisor mengukur kinerja karyawan, mereka itu biasanya mengklasifikasikan karyawan dalam salah satu dari beberapa kategori. Seperti contohnya yang pertama, luar biasa, yang kedua di atas rata-rata, yang ketiga rata-rata, yang keempat di bawah rata-rata, dan yang kelima itu miskin. Terkadang kategori ini bisa lebih spesifik untuk jenis pekerjaan tertentu. Misalnya, pekerjaan lini perakitan dapat dinilai berdasarkan total komponen yang diproduksi dan kualitas produksi. Perusahaan dapat mengikuti langkah-langkah tertentu untuk menunjukkan keadilan dan pengakuan atas hak-hak karyawan dan diikuti dengan pedoman hukum. Yang pertama, pengawas harus mengkomunikasikan tanggung jawab pekerjaan kepada karyawan saat mereka dipekerjakan. Mereka juga harus mengkomunikasikan setiap perubahan dalam tanggung jawab tersebut dari waktu ke waktu dan harus dilakukan secara tertulis. Surat-surat tertentu misalnya tidak hanya memberikan perlindungan hukum, tapi juga memaksakan atasan untuk memberikan tugas tertentu bagi karyawan pada posisi pekerjaan tertentu. Yang kedua, pengawas harus menginformasikan segala bentuk kekurangan ketika mereka menyadarinya.
Banyak perusahaan melakukan ini misalnya dalam bentuk tinjauan berkala standar. Beberapa supervisor lebih suka memberitahu karyawan dengan segera daripada menunggu periode peninjauan. Karyawan harus diberikan kesempatan untuk memberikan umpan balik. Yang ketiga, yaitu pengawasan harus konsisten. Saat melakukan evaluasi kinerja, misalnya karyawan yang memiliki kekurangan yang sama harus dilakukan sama dalam proses evaluasi. Kesembilan, ada aksi karena performa terbagi menjadi dua, yaitu pengakuan dan hukuman. Pengakuan, karyawan yang menerima evaluasi yang sangat baik mungkin pantas mendapatkan beberapa jenis pengakuan atau bahkan promosi untuk kerja keras mereka. Misalnya, karyawan yang secara teratur melebihi target penjualan dapat dipromosikan ke posisi manajer penjualan. Yang kedua, ada hukuman. Karyawan yang menerima evaluasi kurang baik juga perlu mendapatkan perhatian. Alasan untuk kinerja yang buruk perlu dieksplorasi. Misalnya, evaluasi yang buruk mungkin sementara karena penyakit keluarga atau mungkin sikap yang buruk tidak sementara. Karyawan perlu disadarkan atas segala kekurangan. 10. Negosiasi tenaga kerja. Isu-isu yang paling penting untuk dibahas yaitu ada gaji, keamanan kerja, hak pengelolaan, dan yang terakhir itu ada keluhan. Gaji. Perhatian umum serikat pekerja adalah untuk meningkatkan atau setidaknya itu untuk mempertahankan standar hidup anggotanya. Misalnya nih, kapten pilot maskapai penerbitan serikat seperti Amerika mendapatkan lebih dari $100 per tahun, sementara pilot maskapai non-serikat biasanya itu berpenghasilan kurang dari $50 per tahun. Yang kedua, keamanan kerja. Isu utama dari sudut pandang pekerja, serikat pekerja tidak dapat menjamin pekerjaan seumur hidup, tetapi mereka dapat memperoleh tunjangan pengangguran tahunan. Yang ketiga itu ada hak pengelolaan. Manajemen mengharapkan untuk memiliki hak hati-hati tentang bagaimana mengelola pekerjaan. Misalnya, kontrak serikat manajemen dapat menyatakan jumlah jam tertentu. Dan yang terakhir itu ada keluhan. Keluhan adalah keluhan yang dibuat oleh karyawan atau serikat pekerja. Kontrak biasanya menemukan prosedur untuk menyelesaikan keluhan. Baik, untuk materi selanjutnya dapat dilanjutkan oleh Ardi. Baik, terima kasih Ade atas kesempatannya. Oke, kita masuk ke pembahasan tentang konflik perburuhan. Yang pertama itu ada piketing. Maksudnya itu kayak berjalan-jalan di dekat gedung dengan tanda-tanda mengeluhkan kondisi kerja yang buruk. Nah, di sini tuh manajemen bisa merespon dengan perintah pengadilan gitu, kayak untuk mencegah serikat pekerja ini dari aktivitas tertentu, kayak piketing tadi. Nah, yang kedua itu ada memboikot. Memboikot artinya kayak menolak untuk membeli produk dan jasa yang ditawarkan. Nah, di sini juga manajemen bisa merespon dengan penguncian nih. Kayak misalnya mencegah karyawan dari mogok kerja sampai kesepakatan antara manajemen dan tenaga kerja tercapai. Misalnya kayak waktu 33.000 masinis mogok kerja di Boeing pada tahun 1995, mereka memaksa Boeing untuk memberikan kenaikan gaji yang lebih besar gitu sebagai insentif untuk mengakhiri aksi mogok kerja ini. Namun pemogokan ini tidak berhasil karena perusahaan mempekerjakan pekerja pengganti. Yang terakhir itu ada memukul atau strike ya. Maksudnya kayak penghentian layanan karyawan. Misalnya ada 2 aksi mogok kerja yang dipublikasikan yang baru-baru ini itu oleh karyawan di UPS dan General Motors. Tujuan pemogokan di UPS itu adalah untuk menuntut kenaikan upah yang lebih baik gitu. Nah, kalau di General Motors itu untuk memastikan bahwa beberapa pabrik GM itu gak ditutup lagi. Oke, kita next slide. Sekarang tentang gugatan karyawan. Nah, gak jarang nih karyawan menggugat perusahaan setelah diberhentikan atau dipecat. Beberapa sependapat bahwa karyawan yang dipecat tidak menerima proses hukum. Sementara yang lain berpendapat
bahwa pemecatan itu karena diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, ras, agama, maupun asal negara. Misalnya nih ada pengaduan yang diajukan berdasarkan klaim diskriminasi pertama kali diajukan ke Komisi Kesempatan Kerja Setara. Nah, itu dia yang bertanggung jawab untuk menegakkan undang-undang diskriminasi, yaitu tentang 20% keluhan yang diajukan ke komisi ini dinilai memiliki alasan yang masuk akal gitu bagi karyawan yang dipecat untuk mengambil tindakan. Sementara 80% sisanya itu dianggap tidak memiliki sebab atau alasan yang wajar lah, istilahnya tidak mempunyai alasan yang wajar. Oke, kita next slide. Nah, yang terakhir itu ada serikat buruh. Nah, apa sih serikat buruh itu? Nah, di sini kita kasih penjelasan. Serikat buruh yaitu sebuah asosiasi yang didirikan untuk mewakili pandangan, kebutuhan, dan keprihatinan tenaga kerja. Di sini juga ada beberapa jenis klasifikasi serikat, diantaranya itu ada yang pertama serikat kerajinan, yaitu serikat pekerja yang diorganisir menurut keahlian atau perdagangan tertentu, misalnya kayak tukang pipa ledeng tuh. Nah, yang kedua itu ada serikat industri, yaitu serikat pekerja yang diorganisir untuk industri tertentu, kayak pendidikan nih, contohnya pendidikan. Yang ketiga ada serikat pekerja lokal. Ini tuh serikat pekerja yang terdiri dari beberapa anggota di area lokal tertentu atau negara bagian tertentu. Misalnya ada Asosiasi Guru California. Itu misalnya. Yang keempat ada Serikat Pekerja Nasional. Maksudnya ini serikat pekerja yang terdiri dari anggota di seluruh negeri gitu. Kayak ada misalnya Asosiasi Pendidikan Nasional. Yang kelima ada Serikat Pekerja Internasional. Serikat pekerja yang memiliki anggota di beberapa negara, misalnya kayak Education International, EI ya singkatannya. Yang keenam ada Norris LaGuardia Act. Itu untuk membatasi penggunaan perintah terhadap serikat pekerja dan mengizinkan serikat pekerja untuk mempublikasikan perselisihan perburuhan. Itu juga dilarang sebenarnya. Itu juga melarang karyawan menandatangani kontrak yang nggak salah istilahnya, yang merupakan kontrak mengharuskan karyawan untuk tidak bergabung dengan serikat pekerja sebagai syarat kerja. Nah, yang ketujuh itu ada Undang-Undang Wagner. Perusahaan dilarang mencampuri upaya pekerja untuk berorganisasi atau bergabung dengan serikat pekerja. Yang ke-8 ada Undang-Undang Taft-Hartley, amandemen Undang-Undang Wagner yang melarang serikat pekerja menekan karyawan untuk bergabung. Untuk bekerja, bagian dari tindakan ini memungkinkan negara untuk melarang toko serikat pekerja, atau biasanya sih beberapa negara pakai ini ya, memiliki ini. Yang ke-9 ada yang terakhir ya, Landrum Griffin mengharuskan serikat pekerja untuk menetapkan dalam anggaran rumah tangga mereka persyaratan kelayakan keanggotaan, iuran, dan prosedur perundingan bersama. Nah, oke teman-teman, segitu aja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada para presentator kita pada hari ini. Gimana nih teman-teman? Seru kan materinya? Pasti seru dong. Tapi sayang banget nih teman-teman, perjumpaan kita hanya sampai di sini aja. Tapi jangan sedih. Teman-teman bisa nih tanya-tanya ke kita tentang materi yang belum teman-teman pahamin tadi. Nah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Saya mewakili kelompok. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya moderator pamit undur diri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.